Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba menggali dan mencoba share sedikit tentang strategi branding yang kita pakai di bisnis kuliner kita. Jadi untuk background saya sendiri sebenarnya bukan di kuliner ya, tapi kita punya bisnis keluarga di bidang kuliner, catering. Di catering ini kita sudah hampir 30 tahun. Saya terlibat di cateringnya sekitar tahun 2003. Jadi selama 2003 itu saya terutama pelan-pelan untuk bisa melibatkan diri dan memasukkan ide-ide yang kita lihat atau mencoba memodernisasikan catering kita. Kemudian coba juga melakukan branding. Jadi hampir 17 tahun sekarang. Jadi yang saya pelajarin dari bisnis kuliner yang dari keluarga kita itu kuliner kita tuh dikenal karena ada sesuatu yang mereka istilahnya kangen untuk bisa dicicipin. Jadi kita menyebutnya pas, jadi pas rasanya, pas harganya, pas servisnya. Jadi pelan-pelan kita masukkan branding di situ, walaupun sebenarnya traditionally catering itu kita tidak aktif melakukan branding terutama di sosial media. Jadi kita memang ada sosial medianya, tapi kita biasanya sosial medianya itu kita aktifnya kalau kita ikut pameran aja. Nah, hanya beberapa waktu ini kita mulai aktifkan lagi di sosial media. Kenapa kita melihat waktu itu sosial media kita belum masukkan? Karena dengan maintain atau memelihara dari klien-klien yang ada aja kita sudah termasuk sibuk, dalam artian untuk bisa memenuhi ekspektasi dari klien-klien yang ada. Jadi kita belum merasa untuk harus expand jauh sampai ke sosial media, tapi kita tetap ikut event-event yang diadakan di acara di Jakarta. Nah, sambil jalan di bisnis kuliner kita brandingkan internally. Jadi kita udah punya istilah komunitas klien yang kita kenal. Kita brandingkan catering kita ada layanan-layanan baru, misalnya layanan pastry, kemudian ada berikutnya kita ada layanan premium, kemudian sambil jalan kita masukkan juga layanan-layanan baru di Gubukan. Jadi terutama layanan baru yang di Gubukan ini akhirnya saya branding menjadi Kavawan. Jadi layanan Gubukan ini kita branding jadi Kavawan. Kemudian dari Kavawan ini kita mencoba ngebangun strategi untuk mempunyai food chains atau restoran chains gitu ya di bawah Kavawan ini. Ya nanti saya akan coba ceritakan sedikit visi sebenarnya kita mau kemana. Nanti sambil ada yang mau bertanya silakan aja. Di sini saya boleh share PowerPoint nggak ya? Mungkin Oh iya, boleh Pak. boleh ya. Sebentar ya. Ya, silakan. Jadi background saya sebenarnya di teknologi informasi. Jadi saya coba memasukkan teknologi informasi ini untuk membantu saya membranding bisnis kuliner. Jadi membranding itu kalau di kita tidak hanya sosial media aja, tapi juga kita menjaga bahwa customer itu atau klien atau calon klien itu bisa dekat sama kita. Jadi mereka mengenal kita. Pada saat ini catering kita tuh dikenalnya dari mulut ke mulut. Jadi kita bahkan sekarang hampir jadi spesialis khusus untuk wedding aja. Padahal sebenarnya catering kita tidak dibangun buat wedding. Tapi dengan wedding ini dari mulut ke mulut, kakaknya, adiknya, sepupunya, kenalannya, teman kantornya. Nah itu branding yang kita jalankan secara offline. Nah, branding yang secara online-nya kita memulainya ya sedikit kita akan main dengan sosial media yang umum, misalnya sekarang Instagram. Juga kita dengan Instagram ini sebenarnya kita ingin dapat feedback kira-kira menu atau
cita rasa yang trending mana yang kira-kira akan diminatin oleh klien kita. Nah, dari sisi platform yang kita dorong itu nanti adalah platform to pay. Jadi sedikit saya share kenapa to pay ini kita dorong ke depan. Jadi to pay sendiri sebenarnya aplikasi atau platform yang kita sudah bangun beberapa tahun yang lalu. Tapi orientasinya atau pendekatan marketnya dan brandingnya kita belum jalankan. Alhamdulillah insya Allah di tahun ini kita coba relaunch lagi to pay dengan soft launch dibantu dengan tim Bisa AI menjadi platform UMKM, terutama di sisi saya di sini UMKM yang industrinya kuliner. Nah, visi dari Tupe sendiri biasanya bisnis kuliner itu offline ya, biasanya. Tapi terakhir tahun-tahun ini sudah mulai dibantu dengan ojol menjadi online. Nah, ini bagian dari itu, Tupai juga menyediakan platformnya, jadi menghubungkan antara bisnis online, offline dengan bisnis online. Kemudian visi keduanya, kalau dia udah punya bisnis online, kita masukkan bisnis offline-nya. Jadi dalam artian gini, kalau misalnya ada yang sudah punya online-nya, ternyata kan kita juga harus kayak makanan itu kan harus ada yang dirasain. Nggak mungkin rasanya online ya. Jadi kita juga harus punya bisnis offline-nya. Nah ini Tupai diharapkan bisa memfasilitasi ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dunia digital ini apalagi dari sisi pandemik sekarang ini, semuanya kita akan menghubungkannya secara online, dalam artian medianya, internet maksudnya, menghubungkan antara customer dengan merchant, kemudian merchant sama produser. Kalau sebelumnya kita lebih banyak bergerilya, misalnya kalau misalnya kita mau cari supplier ke pasar gitu ya, kita ke pasar Majestic, ke pasar Kebayoran, ke pasar apa namanya, Kramat di sana juga di pasar juga pasar Rebo itu saya lupa namanya. Nah, di sini kita coba dengan Tupai ini bisa mendapatkan koneksi atau platform. Yang lebih heboh lagi, ya kita akan coba bantu untuk ada financial institution untuk bisa menghubungkan merchant dan customer ini. Sebenarnya intinya financial ini sifatnya hanya exchange aja ya. Jadi kalau misalnya hubungan antara produser, konsumer sama merchant sudah terjalin, financial ini relatif sebenarnya hanya membantu aja karena cash flow-nya tuh udah lancar di sini antara produser sama customer. Jadi kita tinggal ngalirnya aja. Jadi kita coba integrate visinya, dan dari sisi service-nya yang kita lihat untuk diaktifasikan itu adalah membership. Jadi memang kalau misalnya di media sosial biasanya kalau di YouTube pakai subscribers, kalau di Instagram juga followers. Nah, kita dengan Tupai ini harapan kita juga kita bangun komunitasnya itu yang kita bisa kolaborasikan. Jadi ibaratnya orang kalau misalnya zaman dahulu mungkin ada yang sempat ngalamin kalau kita misalnya saya dulu tinggal di asrama tentara gitu ya, itu saling tukar menukar makanan. Jadi untuk tetangga lagi masak apa sekarang kirim ke tetangganya. Kalau sekarang tukar menukar makanannya pakai ojol, kirim sana terus nanti dikirim lagi. Ada yang beli, ada yang masak sendiri atau ada yang ambil dari tempat lain. Nah di situ kita melihat benefit atau value-nya dari membership. Kemudian ada lagi ticketing ini lebih ke arah eventnya. Jadi kalau misalnya kita ada acara wedding, jadi orang yang boleh masuk ke wedding itu siapa aja. Sebenarnya bukan masalah bolehnya, tapi lebih ke arah kalau di masa pandemik sekarang ini lebih ke arah kontrol numbers of visitors atau tamu guest-nya. Jadi kita bisa monitor siapa-siapa aja akan bisa datang, siapa yang akan datang. Jadi kita bisa monitor itu, harapannya supaya bisa memfasilitasi ini juga. Kemudian dari sisi PBOB itu udah standar ya kalau buat payment. Kemudian gateway, dan yang paling penting lagi adalah branchless. Jadi di sisi ini kita seolah-olah kita punya cabang tapi nggak kelihatan cabangnya. Jadi cabangnya digital, dan bisa jadi kita punya cabang di Surabaya padahal dia cuma pakai branding kita aja.
sekarang ini dari sisi kuliner kita melayani Jabodetabek, jadi belum sampai ke Surabaya, bahkan sampai ke Bogor ya tadi Jabodetabek. Jadi branch kita masih dari sisi office kita pusat, jadi terpusat gitu maksudnya. Tapi dari sisi dapur kita terpisah-pisah. Jadi nanti dengan ada Tupai ini kita bisa lebih memanage pemisahan produser sama merchant dari dapurnya ya. Nah ini secara ekosistem Tupai yang kita harapkan bisa aktif itu dari sisi integration-nya nanti dengan bank, dengan telco, mungkin nanti ada franchise-nya. Dan ini secara teknisnya ada switch-nya, ada portalnya. Kemudian dari sisi merchant ada online store, ada corporate, ada pasar, ada public transport segala macam ya untuk online delivery-nya. Kemudian dari sisi interface ya kita harapkan interface yang sudah ada sekarang yang biasa dipakai orang sekarang, kios misalnya atau berupa API atau custom e-commerce. Dari sisi pembayaran juga kita harapkan bisa bervariasi, tapi kemungkinan besar nanti ke depannya kita mengharapkan adanya kontribusi dari cashless. Nah dari sisi customer-nya, karena ada kini kita collaborative community, jadi user-usernya bisa jadi trader di situ, kemudian nanti juga ada offline customers dari sisi customersnya. Nah ini beberapa service yang sebenarnya kita udah pernah ada, yang kita akan dorong untuk di revolusi dari si Tupai sendiri di tahun ini. Bisa multi cashier, multi store, inventory, stock of name. Ini standar feature dari POS lah ya. Multi privilege, PPOB, ticketing, kemudian CRM dengan QR code atau NFC, kemudian reporting, dashboard, dan beberapa add-on dari wholesaler misalnya. Nah ini contoh layout yang pernah kita bikin, yang sekarang kita lagi launching di bulan ini, kita akan ada perubahan, tapi sedikit banyaknya bentuknya akan seperti ini. Jadi yang kita aim-nya adalah journey dari pemakai Tupai sendiri itu kita bisa jalankan, kemudian juga ada kemudahan di journey-nya ini. Nah, dari sisi case study dan food beverage yang kita harapkan dari Tupai ini, strategi brandingnya itu sebenarnya kita mengharapkan ini bisa menjadi collaborative branding. Jadi semua user yang ada di Tupai nanti bisa melakukan collaborative branding dan platformnya menggunakan Tupai. Jadi kalau dilihat sekarang branding besar gitu ya, itu mereka punya tim sendiri untuk nge-branding itu. Kalau dari sisi Tupai ini kita harapannya adalah kita branding by community. Jadi kita melihatnya bahwa si branding ini kita mau mendekatkan seluruh branding UMKM, jadi yang istilahnya homemade lah ya untuk kuliner, itu kita jadikan kolaboratif branding. Jadi dengan platformnya si Tupai. Jadi idenya seperti ini. Idenya kalau misalnya pernah dengar Rebel Food yang ada di India, dia itu pernah dalam 2 tahun dia menghidupkan sampai ribuan produk ya. Produk dalam artian branding makanan. Nah, di sini saya terus terang terinspirasi juga untuk bisa menghidupkan yang seperti itu, tapi dengan bantuan komunitas. Jadi mereka sebenarnya konsepnya lebih ke arah cloud kitchen ya. Nah, kalau saya ngelihatnya ini lebih ke arah kitchen yang ada di rumah mungkin, atau mungkin ada kitchen sendiri yang sudah ada di mall atau ada di tempat yang ini, kita coba kolaborasikan supaya kita bisa punya banyak branding itu adanya di Tupai gitu ininya, transaksinya. Nah, yang kita lihat seperti itu. Yang sekarang kita lagi coba buat itu adalah mengumpulkan branding saya, terutama ini untuk jadi use case-nya, itu branding saya jenis-jenis makanan yang di stall-stall tuh saya semua masukkan di Kava One. Kalau misalnya bisa lihat di online kita di Kava One Pondok Indah di GoFood atau di Kava One Pulo di Grab,
GrabFood, itu kita sudah mulai masukkan beberapa makanan-makanan yang belum kita branding ya. Kita lagi tes pasar, mana kira-kira, taste sama makanan yang kira-kira diminati sama orang. Nah, secara branding sih kita udah ada. Jadi penamaannya kita udah ada segala macam, tinggal, kita nanti akan ambil menu-menu itu menjadi branding sendiri. Jadi kolaboratif branding-nya itu, contohnya seperti itu kira-kira. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kenapa saya coba buat seperti ini, karena masa pandemik ini kemungkinan besar yang offline itu akan berkurang konsentrasinya. Jadi akan desentralisasi. Jadi offline itu akan desentralisasi, tapi nanti akan kita hubungkan dengan, collaborative branding pastry misalnya. Saya punya branding pastry itu dessert wall. Jadi dessert wall itu nanti kita bisa punya dessert wall, area Kebayoran, bisa punya Bintaro, bisa punya Bekasi. Tapi sebenarnya seolah-olah kita franchise gitu. Tapi sebenarnya itu, dijalankan oleh masing-masing, business owner. Ceritanya seperti itu kira-kira. Nah, dengan adanya bantuan Tupay ini, kita punya platform yang sama. Nah, dari sisi, food and beverage sendiri sebenarnya yang kita jadikan perhatian sekarang, food and delivery itu lebih ke arah lifestyle shifting. Jadi, eee, perubahan cara gaya hidup juga karena akibat pandemi. Jadi kemungkinan orang mengadakan acara di luar, di apa namanya, gedung pertemuan, itu bisa banyak berkurangnya. Jadi misalnya acara keluarga, orang mungkin nanti acara keluarga akan di rumah. Nah, ini lifestyle ini, akan bergerak ke sana sepertinya. Dan untuk acara keluarga pastinya butuh yang namanya, supply buat, makanannya. Nah, supply buat makanannya ini kita lihat, ya itu tadi, itu akan mulai customize, jumlah-jumlah kecil tapi banyak gitu. Kalau dulunya mungkin kawinan bisa 5.000, 3.000, 4.000, ribuan gitu ya di gedung, mungkin sekarang karena ada pandemik ini akan reduce sampai 50%. Nah, mereka akan berubah cara bisnisnya dari sisi, food, sama lifestyle, eee, perubahan lifestyle-nya. Juga dari sisi food-nya sendiri, mereka akan melihat, makanannya akan dilihat yang lebih sehat, yang lebih healthy, karena kan dari sisi pandemik juga membutuhkan makanan yang cukup gizi. Jadi mungkin kalau dulunya pernah ada yang memperhatikan, jadi kalau misalnya dulu waktu kerja gitu ya, saya ngelihat, wah kita kayaknya makanan di kaki lima, di got-got, di atas got itu kok kayaknya enak banget, ayam penyet, ayam geprek gitu ya. Tapi sekarang kalau dilihat di perkantoran di Jakarta itu udah jarang banget adanya. Dan mulai bergeser ke mall. Jadi makanan street food, tapi adanya di mall atau bahkan mungkin pakai food truck ininya. Jadi bergeser dari street food-nya yang ordinary, walaupun masih ada street food yang seperti itu yang di atas, di belakang kantor-kantor karyawan gitu ya. Tapi, berikutnya akan melihat bahwa, makanannya harus dijaga keseimbangan gizinya dan kesehatannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang buat delivery food-nya, mereka expect-nya pastinya lebih cepat. Jadi kalau saya punya, rumah makan atau misalnya dapur di Pondok Labu misalnya, mau ada yang beli di Jakarta Utara mungkin kelamaan udah keburu dingin makanannya. Jadi, pop-up-nya akan, eee, terbentuk dengan tadi yang saya sebutkan sebagai collaborative branding, jika akan ada pop-up yang di masing-masing daerah yang jangkauannya bisa lebih cepat, areanya. Kan nggak mungkin kita mungkin nanti delivery, Gojek atau Grab-nya, motornya lebih kenceng gitu ya, kayaknya, bahaya juga. Jadi, bentuknya nanti delivery-nya akan berupa klaster. Jadi hampir mirip dengan konsep cloud kitchen-nya dari Rebel Food, tapi kalau Rebel Food dipunyain sendiri, kalau yang di sini kita collaborative branding-nya, yang owner-nya banyak, jadi bisnis owner-nya banyak. Kemudian dari sisi branding-nya, kita bisa melakukan branding itu pastinya berhubungan dengan harga ya. Jadi harga terjangkau, jadi bukan murah mungkin ya, terjangkau. Jadi kalau misalnya saya beli kopi, harganya terjangkau lah kopinya, memang harga kopi segitu gitu ya. Nah, tapi bukan murah dan nggak murahan juga. Jadi yang kita harus perhatikan adalah
cost of bisnisnya. Jadi walaupun ini tidak ada hubungannya sama branding, tapi nge-brand bahwa makanannya tidak mahal atau harga terjangkau, itu part of branding. Jadi bisa juga, pernah juga itu kita dikasih tahu, "Oh, cateringnya nih premium nih, harganya mahal." Tapi pada saat mereka sudah masuk, oh ternyata ya harganya terjangkau buat mereka. Yang seperti itu. Jadi dari sisi branding kita harus melihat walaupun harganya kelihatannya mahal, tapi bisa kita branding seolah-olah harganya jadi terjangkau. Walaupun kita lihat harganya murah, tapi tidak murahan karena kualitas dari makanannya bisa kita jaga. Jadi cost of business ini kita benar-benar harus bisa perhatikan juga nantinya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah innovation yang harus dilakukan oleh bidang food and beverage ini. Apapun bentuk inovasinya itu, apakah dari sisi resepinya, dari rasanya, dari bentuknya, dari penampakannya, dari apa namanya, harganya, kemudian dari packagingnya, itu harus selalu dilakukan inovasi. Karena inovasi ini membuat orang ingin tahu, apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih. Kalau enggak dia akan bosan, ya seperti udah kayak makan rumahan aja. Makan rumahan, makannya itu aja, kita juga kadang-kadang komplain ya, oh makanya ini melulu ini. Diganti dong menunya yang lain. Nah, sebenarnya kita juga harus berterima kasih sama ibu kita, para ibu-ibu rumah tangga yang memikirkan setiap minggunya makanannya apa lagi nih menunya. Nah, itu sebenarnya bagian dari inovasi. Di rumah aja udah seperti itu, apalagi kalau kita doing bisnis. Jadi innovation ini penting banget dilakukan. Jadi kalau memang perlu ada tim sendiri, bentuk tim sendiri untuk inovasi ini. Atau mungkin cari waktu sendiri untuk melakukan inovasi kira-kira apa yang dilakukan. Nah, dari sisi kita yang saya lakukan sekarang inovasinya yaitu tadi kita coba dorong ke online delivery dengan memasukkan beberapa menu untuk testing. Jadi ada testing rasa, testing bentuk, testing apa displaynya, kemudian testing harga juga. Nanti setelah kita mulai itu, baru kita, oh peminatnya banyak, baru kita yakin dengan branding kita akan branding ini dengan brand ini. Jadi kita mulainya bukan dengan, biasanya kita mulainya dengan brand dulu, saya mau ngetopin branding apa ya. Kalau kita beda, jadi kita dari produk dulu, dan kita yakin dengan produk itu orang udah suka, baru kita brandingkan. Karena ongkos untuk buat branding, buat iklan segala macam lumayan mahal. Jadi kita lebih tertarik dengan orang sudah suka dulu, baru kita brandingkan. Gitu. Kira-kira yang bisa saya sampaikan seperti itu dulu. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk pertama kali saat branding, Pak? Terus kira-kira untuk teman-teman yang di sini, bagaimana Pak cara bergabung dengan komunitas dari Tupai, Pak, biar bisa melakukan branding bersama-sama dengan Tupai? Jadi di sisi kita sekarang untuk, jadi yang kita jalankan sekarang ya, yang kita percaya kita jalankan sekarang itu adalah kita pastikan produknya, mungkin sudah ada masing-masing udah melakukan branding dengan Instagram mungkin, ya bisa dijalankan seperti itu dulu. Tapi yang penting dari sisi produknya dulu. Jadi produknya itu kalau memang sudah memang diminatin dan banyak yang suka, itu lebih enak kita nge-brandingnya daripada kalau kita dorong branding dulu kemudian baru produknya. Jadi supaya nanti branding itu bisa didorong oleh si produknya. Seperti itu yang kita jalankan sekarang. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana komunitas Tupai ini bisa bantu branding? Jadi sebenarnya karena kita satu platform, jadi ibaratnya kalau kita sama-sama satu Instagram gitu ya. Kalau di Instagram itu kan kalau kita like, kita follow, nanti dia akan follow lagi. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi nanti di komunitas kita akan ada interaksi atau komunikasi untuk saling mencoba lah. Oh, ini ada produk baru, bisa dicoba, kira-kira nanti kasih feedback private supaya bisa meningkatkan produknya. Nah, dari sisi itu kita melihat platformnya Tupai ini bisa memberikan kelebihan atau support semacam collaborative branding lah. Jadi komunitasnya melakukan trading by themselves, kemudian juga dari sisi aplikasinya dimudahkan secara sistem. Jadi perginya lebih ke arah cost of business. Jadi cost of business-nya kita tekan supaya cost of business-nya disediakan oleh Tupai kebanyakan. Oh ini ada pertanyaan tadi dari Purna Budaya ya. Jadi
seperti itu, kita melihat adalah dari sisi cost of bisnisnya, kemudian dari sisi kita harapkan Tupai bisa membantuan jadi situ. Jadi cost of bisnisnya, jadi nggak perlu ada sistem lagi, sistemnya udah sambil jalan kita garap dengan Tupai. Jadi kemudian nanti juga akan kita carikan cara memarketingnya dalam artian bentuknya akan coach seperti acara seperti sekarang ini. Jadi bentuk bisnis coach, kita akan ada webinar-webinarnya yang khusus di komunitas Tupai. Kemudian dari sisi collaborative brandingnya, ya tadi kita akan punya banyak atau beberapa pemakai atau business owner yang terlibat, dan dari situ kita bisa saling mengisi. Ya seolah-olah ini mungkin seolah-olah ya kayak misalnya apa namanya dulu waktu itu ada komunitas jual beli publik lah seperti itu. Tapi ini lebih ke arah bisnis platform. Seperti itu kira-kira Purna. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wira atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman, gimana nih? Ada lagi kah yang mau bertanya nih? Ini kesempatan yang bagus loh untuk nanya-nanya mengenai branding. Kalau misalnya kita mau branding, kita bisa diskusikan di sini ya, Pak Wira ya. Ya, boleh. Oke, yang Jadi mungkin yang dari YouTube. Mungkin saya tambahan sedikit, branding yang kita coba sekarang itu lebih ke arah branding organik ya kalau boleh dibilang ya. Jadi kita memang tidak melakukan ekstensif iklan gitulah ya. Jadi ya sewajarnya aja iklan yang kita keluarkan, misalnya dari Instagram iklannya, mungkin dari Google iklannya. Nah itu yang wajar aja jumlah iklannya. Ya mungkin paling misalnya pernah saya coba kemarin itu budget 100.000 buat 5 hari, kita bisa mendapatkan berapa like. Kalau nggak salah saya bisa sampai satu makanan kemarin mungkin yang karena makanannya lagi ngetop ya, garlic cheese bread itu yang kita keluarkan kemarin dari branding yang akan kita masukkan di Shop World, itu kita bisa sampai 1.200 like. Walaupun kita nggak ngejar followers ya, tapi kita dari sisi like-nya dulu. Nah dari sisi like-nya kita bisa lihat, oh ternyata memang produk ini diminatin oleh umum gitu. Nah nanti kita harapkan juga akan ada yang mencoba order gimana sih rasa atau taste-nya gitu. Kalau misalnya kita mau coba mengeluarkan produk baru nih Pak, kan kalau misalnya produknya udah banyak nih dan produknya juga lagi ngetop, nah di situ apakah kita bisa bersaing dengan produk-produk yang udah ngetop yang dimiliki oleh mungkin restoran-restoran ataupun kafe yang udah terkenal Pak, kalau misalnya usaha kita masih baru gitu? Iya. Nah, yang saya sebutkan tadi, jadi kita di komunitas Tupainya kita akan coba bersama-sama untuk bisa doing online sama offline yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi doing online-nya udah clear harusnya ya dengan model-model apa namanya? Misalnya sosial media yang ada. Kalau yang di offline-nya kita harapkan misalnya contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya punya Kavawan di Kebayoran misalnya, kemudian ada lagi yang punya offline tempat di Bekasi atau Bintaro misalnya. Nah ini kita bisa saling nge-branding, artian ada produk-produk tertentu yang orang akan nyarinya di Bintaro atau di Bekasi gitu. Jadi dia nggak harus ke Jakarta untuk bisa mendapatkan produk itu. Nah di sini kelebihannya tadi yang saya sebutkan, salah satunya masalah faster delivery, ya kan. Kemudian dari sisi healthy-nya tadi ya kita jaga bareng-bareng bahwa makanan ini kita lebih sehat lah. Nah kalau kita bisa coba bersaing dengan makanan luar tadi yang misalnya yang udah jadi trending ya tadi saya bilang misalnya tadi salah satu contohnya garlic cheese bread misalnya tadi. Itu biasanya mungkin brand-brand besar udah megang gitu ya. Tapi ternyata kita punya juga garlic cheese bread yang lebih enak dan lebih sesuai dari sisi harga dan lokasinya. Jadi dia nggak harus pergi beli ke Jakarta misalnya, atau harus beli ke Bintaro atau harus beli ke Bekasi. Jadi kita bisa sama-sama nyebar. Jadi seolah-olah kita konsinyasi atau titip produk lah di situ dengan brandingnya. Jadi misalnya di
Bekasi punya kopi Bekasi gitu ya misalnya, ternyata, wah saya juga pengen tuh punya menu yang ada garlic cheese bread-nya. Oh, dari komunitas Tupai ada, tinggal kita jadi supplier di sana, konsinyasi. Jadi mode-mode seperti itu yang kita harapkan. Jadi toko offline-nya ada, kalau toko online-nya tetap online sendiri, tapi secara offline-nya dia bisa istilahnya kita akan mengalahkan delivery sama variasi makanan yang ada. Jadi kayak toko aja, misalnya apa, toko kelontong, Indomaret atau Alfamart, kalau misalnya saya pergi ke Alfamart, kalau saya harus ke Indomaret lagi ngapain? Ya saya habiskan belanja saya di Alfamart aja. Begitu sebaliknya, kalau saya lagi di Indomaret ya ngapain saya beli minuman yang ada di Indomaret ternyata ada di Alfamart, yang seperti itu. Jadi modelnya collaborative branding-nya seperti itu. Mungkin cukup jelas ya, Asep ya? Iya, baik Pak. Cukup jelas sekali ya teman-teman ya. Ya, kemudian menjawab pertanyaan Purna, siapa saja kompetitor Tupai dalam hal kemiripan model bisnis atau market segmen? Sebenarnya kalau saya lihat harusnya belum ada kompetitor ini. Dalam artian kalau secara platform POS ya banyak lah ya. Platform POS banyak banget kompetitornya. You can name it, semuanya ada di aplikasi online, ojek online juga ada. Tapi yang kita dorong di sini adalah komunitas Tupai-nya. Jadi dalam artian tadi saya sebutkan tadi, saya rasa belum ada platform yang mensupport offline online yang seperti itu gitu. Jadi seolah-olah saya bisa jualan apa aja di toko saya yang offline, yang online ya sesuai dengan brandingnya masing-masing. Tapi yang offline-nya belum ada. Seperti itu kayaknya Purna. Kalau misalnya Purna ada yang lihat yang mirip seperti ini ya silakan, mungkin kita bisa bantu review juga, mungkin nanti kita lihat. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin ini apa ya, ngomongin tentang pameran gitu untuk branding. Nah, kira-kira biasanya Pak Wira dapatkan info pameran-pameran untuk branding itu dari mana ya Pak ya? Ya kita terus terang karena kita sudah dikenal, jadi kita sebenarnya kita sekarang milih jadi expo atau pameran yang kita mau ikut kita pilih. Jadi sekarang itu kita ada wedding expo tuh yang diadakan di Balai Kartini. Di Balai Kartini itu dulunya ya, awalnya itu masih biasa dia, dulunya di Bidakara, pindah ke Balai Kartini, itu setahun sekali. Sekarang mereka berani ngadain acara itu setahun 2 kali. Jadi di bulan Januari sama bulan Agustus. Nah, di situ kita dorong branding-branding makanan yang saya bilang tadi, yang offline-nya, yang istilah taste food, jadi orang sukanya apa, dan kita bisa lihat juga orang-orang lain lagi jualan apa. Ya mungkin nanti dengan platform Tupai ini komunitas kita juga kita kalau memang perlu ada expo-nya ya kita coba buka, kita cari sponsor buat mengadakan expo-nya sendiri untuk partner-partner atau di komunitas Tupai-nya sendiri. Juga mungkin tambahan buat innovation itu juga kita bukan berarti innovation itu harus original ya. Jadi kita juga bisa sebagai follower mungkin dirubah-rubah sedikit bentuk-bentuknya. Ya mungkin monitorlah di media atau di sosial media atau di apa namanya, di periklanan apa aja sih sekarang yang lagi dipromosiin, kita bisa lihat. Dari situ kita bisa coba memperbaiki produk apa lagi yang kita bisa keluarkan. Kalau misalnya ada kompetitor nih yang sejenis dengan kita usahanya, tapi kita berusaha coba meniru produk mereka, tapi kita dibikin lebih unik lagi gitu Pak. Apakah boleh itu Pak? Sebenarnya itu bagus. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang kita harapkan dengan platform Tupai ini juga nantinya akan ada semacam rekomendasi ya. Rekomendasi dalam artian gini. Jadi kalau bisa tuh produk kita itu kan udah ada segmennya, udah ada orang-orangnya, udah ada orang-orang yang suka gitu ya. Yang tadi saya sebutkan salah satunya kalau kita lihat like-nya udah berapa banyak yang like. Nah, dari situ kan sebenarnya kita sudah punya market sendiri. Nah, dari market sendiri itu kita tinggal ikutin aja seleranya di situ. Jadi emang kita nggak bisa sekali 2 kali inovasinya. Jadi beberapa kali, oh ternyata orang tuh sukanya yang seperti ini. Jadi istilahnya yang jadi bahan pembicaraan apa gitu ya. Nah, untuk bisa apa namanya ngikutin tren, mau nggak mau kita kan harus supaya orang nanti
trending topiknya sama, tapi langsung menyentuh ke kita juga. Kayak misalnya tadi saya bilang garlic cheese bread. Nah, di sisi kita mungkin saya di posisi saya sekarang saya tambahin di atasnya ada apa namanya? Ada potongan-potongan beef lah ya. Jadi kita agak beda, jadi rasanya juga akan beda. Jadi mode-mode seperti itu, jadi nggak perlu harus inovasi total. Jadi kita bisa inovasi modif-modif sedikit yang bisa siapa tahu bisa jadi ciri khas kita nantinya gitu. Kalau bisa jadi ciri khas ya baiknya sih memang tidak bisa ditiru sama yang lain ya. Tapi kebanyakan kalau Iya. makanan sih yang nggak bisa ditiru tuh cuman rasanya doang. Iya Kalau benar. bentuk resep hampir sama semua. Dan untuk packaging juga mungkin sangat penting sekali ya Pak ya, untuk Ya, menarik iya betul. Packaging nih memang di sisi kita sekarang kita lagi coba perbaiki juga kalau buat ini itu bagian dari strategi juga harusnya. Memang banyak bentuk-bentuk packaging yang tersedia sekarang, bahkan udah banyak provider-provider yang bisnis packagingnya lumayan naik di saat ini ya, di masa pandemik ini. Jadi memang baiknya sih memang packaging diperhatikan, tapi lihat juga dari sisi cost of bisnisnya. Jadi kita nggak mau packaging yang mahal-mahal, ternyata nanti cost of bisnisnya naik. Jadi ibaratnya beli satu roti tapi ngantarinnya butuh roti harganya 30.000, ngantarinnya 30.000 juga harganya. Gitu kira-kira. gimana untuk teman-teman yang dari YouTube ada bagaimana bergabung dan menjadi member dari komunitas Tupai Pak. Mungkin ini dari Nukata tapi mungkin beliau baru join. Oh Mungkin iya. boleh dijelasin. Jadi sebenarnya nggak susah ya ininya. Sebenarnya pakai aja platform Tupay-nya, nanti di situ akan diarahkan kan kita akan punya data pemakai Tupay-nya, nanti dari situ akan diarahkan gimana pengembangannya. Dan harapannya juga nanti dari event tampil juga akan banyak terlibat di situ. Ya benar sekali ya teman-temannya. Jadi untuk bergabung dengan komunitas Tupai ini gampang sekali. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan aja atau pakai aja aplikasi Tupai-nya, bisa langsung download di Play Store untuk aplikasi Tupai-nya. Terus kemudian mungkin bisa melakukan ini juga ya Pak ya, kolaborasi dengan tampil juga ya Pak ya, Tupai tampil dan UMKM ataupun usaha dari teman-teman untuk ini ya, sharing-sharing mengenai usaha mereka ya, Pak ya? Iya betul. Nanti boleh kontak tim tampil kita, mungkin nanti dari Asep juga bisa. Kalau memang nanti ada yang mau di-sharing dari sisi bisnis kulinernya, nanti kita masukkan di event tampilnya sendiri. Kalau misalnya selain dari seminar itu kita bisa melakukan branding seperti apa lagi ya, Pak ya? Biar bisa produk kita ini lebih dikenal lagi oleh yang lain, Pak. Ya, di sini kita nanti bisa melakukan yang offline-nya, ya mungkin nanti offline online ya kita gabung. Kalau emang diperlukan nanti kita akan ada istilahnya seperti yang kita lakukan sebelum ini, kita ada coffee cupping di Kavawan yang model-model seperti itu, kegiatan-kegiatan offline yang kita bisa kerjakan. Jadi mencicipi taste, terutama buat kuliner, kita bisa mencicipi taste rasa-rasa apa aja yang sekarang, terutama buat kopi tadinya ya. Kemudian nanti mungkin buat makanan-makanan yang lain, mungkin kalau memang kita ada kegiatan yang mau di show, nanti kita akan sharing ditampil juga, jadi semacam real preview atau real apa namanya activities gitu ya, seperti yang kita jalankan waktu itu dengan coffee cupping di lokasi kita ya, di lokasi offline kita. Nah, kalau misalnya di lokasi offline gitu, kan kita misalnya mau branding nih Pak, produk baru. Tapi kita ada Yeah. kolaborasi juga dengan kafe yang lain gitu. Misalkan dengan yang lain gitu. Nah, di situ kita bisa ngadain kerjasama juga mungkin ya Pak ya. Maksudnya Yeah. branding produk sama gitu. Iya, tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kita nanti seperti yang kita lagi garap di Kavawan itu, nanti di bawahnya ada, jadi di lokasi offline kita, di bawahnya nanti akan ada apa branding-branding yang kita akan tunjukkan. Jadi contohnya itu model food court lah. Jadi kalau kita misalnya punya lokasi offline, kita seolah-olah punya food court.
Jadi misalnya kita punya lokasi offline ruko gitu. Di lokasi online ruko itu kita jadi seolah punya food court, nanti di pojok sana ada kopinya dari Kavawan misalnya, kemudian rotinya dari The South Wall, kemudian seolah-olah kita di situ kayak jadi store gitu. Store tapi bukan satu branding aja, tapi ada beberapa branding. Tapi nanti owner offline-nya tentunya punya branding offline sendiri. Jadi itu yang kita jaga. Tapi dari sisi kontennya nanti bisa bervariasi. Ya seolah-olah kita belanja di Alfamart atau Indomaret lah. Di dalam itu kan ada banyak branding. Iya kan? Seperti itu seolah-olah. Jadi konsep itu yang akan kita bawa. Jadi intinya dari sisi branding offline-nya biasanya mereka jualan misalnya ayam geprek aja. Tapi pada saat ke sana seperti saya ceritain di awal tadi, pada saat ke sana saya udah sering makan ayam geprek di sini, tapi pengen nyobain yang lain juga. Jadi dia akan nyobain branding-branding yang lain. Sistemnya, walaupun ayam geprek yang nggak bisa bikin, dia punya sistem konsinyasi di situ. Jadi seolah-olah, jadi kita menghidupkan supaya orang betah di situ gitu, di offline-nya. Nah itu yang kita coba aim supaya branding dari offline-nya sendiri hidup. Jadi orang tetap akan ke sana. Jadi nggak akan pindah-pindah lagi karena mereka sudah jadi istilahnya subscriber atau followers-nya offline-nya itu. Nah, dari Adam J. Pak, strategi lain yang menggunakan GoPay bisa menggunakan strategi apa lagi, Pak? Tadi udah dibahas. Strategi apa? Ya? Strategi lain yang selain menggunakan GoPay bisa menggunakan strategi apa lagi? Oh iya, tadi salah satunya tadi kan kita sudah sempat sebutkan dari sisi membership tadi. Jadi misalnya ada promo membership apa, kita bisa istilahnya kita bisa memanfaatkan tupe juga di situ. Jadi reward. Jadi biasanya kan kalau UMKM biasa gitu, kita kan jadi ini salah satu kelebihan yang kita pengen tonjolin juga adalah misalnya ada yang belanja di toko offline kita biasanya kan harus mengenal orang itu. Jadi dengan adanya Tupai ini kita terbantu, kita seolah-olah kita lihat belanja dia dalam sebulan ini, dalam seminggu ini, dalam tahun ini pernah nggak di sini. Jadi dengan Tupai ini kita bisa istilahnya alert, oh orang ini pernah belanja di Tupai tahun yang lalu. Jadi kita bisa bilang, Pak gimana kabarnya? Tahun lalu Bapak pernah ke sini, tapi Bapak nggak pernah balik lagi. Nah kayak gitu. Jadi customer relation kita akan lebih kuat di sini harapannya. Dan ini juga bukan sesuatu yang kita buat-buat ya, mungkin dari salah satu coffee shop chain internasional yang kita punya sekarang, yang pernah saya ceritain juga sebelumnya, kalau saya datang gitu ya, saya pakai masker, dia masih kenal saya gitu. Oh Pak Wira, ini minumannya ini ya Pak. Dia udah tahu kesukaan, maksudnya selalu saya pesan di situ. Gitu. Tanpa ini, tanpa itu, udah tahu dia. Jadi dengan adanya customer itu, orang merasa lebih nyaman untuk terus di situ dan memesan lagi. Jadi mungkin saya garis bawain sedikit. Jadi branding itu sebenarnya bukan hanya masalah merek aja, tapi gimana caranya kita memberikan impression orang bahwa produk kita itu worth it atau apa namanya punya value untuk kita bisa beli atau kita bisa pakai. Jadi ada banyak titik-titik yang seolah mengelilingi dari branding itu sendiri. Oke, ada pertanyaan dari Sufiana. Bisa dijelaskan, bisa AI, masih satu perusahaan atau satu cover gimana Pak? Oh iya, jadi kita sekarang itu membangun yang namanya ekosistem, Sufiana. Jadi bangun ekosistem, jadi supaya ekosistem ini bisa jalan sendiri. Nah dari ekosistem ini kita kan butuh use case. Nah use case ini yang kita coba buktikan bahwa ini sudah jalan. Jadi masalah satu perusahaan atau tidak, ini kita ada beberapa perusahaan sebenarnya. Jadi kita kita memanfaatkan lebih ke arah kolaborasi antar perusahaannya kalau secara legalnya ya. Tapi sebenarnya lebih ke arah unitnya. Jadi unit-unitnya itu sendiri-sendiri. Kavawan bisa tampil sama yang bisa AI-nya. Jadi dari bisa AI-nya kita harapkan dengan artificial intelligence kita punya yang namanya POS berbasis AI. Nah, dengan tampil ini kita mencoba membuat unit yang supaya bisa mempromosikan brandingnya. Jadi mengumpulkan komunitasnya. Seperti itu kira-kira, Sufyan. Terima kasih semua